Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita mulai dars, mungkin saya cek dulu apakah suara saya terdengar di sana. Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, di pembahasan kita hari ini kita akan lanjutkan masih berkaitan tentang isim-isim yang kita i'rab dengan tanda i'rab cabang, dan tentang al-musanna, isim musanna, dan juga jamak mudzakkar salim. Mungkin kita baca dari awal. Al-musanna wa jam'ul mudzakkari as-salimu, isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Ibnu Hisham mengatakan, wal musanna kazaidani fayurfa'u bil alifi. Isim musanna contohnya adalah semisal kata az-zaidani, dua orang yang bernama Zaid. Fayurfa'u bil alifi, maka dia dirafa dengan tanda alif. Wa jam'al mudzakkari as-salimi, dan jamak mudzakkar salim az-zaiduna, contohnya adalah kata az-zaiduna, orang-orang yang bernama Zaid. Fayurfa'u bil wawi wa yujarrani wa yunsabani bil ya'i, maka dia dirafa dengan tanda waw. Kemudian isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim, keduanya dimajrur dan dinasab dengan tanda ya. Syarah mengatakan, dzakara al-baba ats-tsaniyah wa ats-tsalitsah. Ibnu Hisham di sini menyebutkan bab yang kedua dan bab yang ketiga, mimma kharaja anil asli, dari kata-kata ataupun isim-isim, dari kata-kata yang dia keluar dari hukum asal, maksudnya adalah keluar dari tanda i'rab asli. Wa uriba bil alamat al far'iyati, kemudian dia di-i'rab dengan tanda i'rab cabang. Wa huma al musanna wa jam'ul mudzakkari sana, dan jamak mudzakkar salim. Fal musanna, adapun untuk isim musanna, madalla ala sunaini, dia adalah kata yang menunjukkan atas jumlah dua. Biziyadatin fi akhirihi, dengan adanya tambahan di akhirnya, yaitu tambahan alif nun ataupun tambahan ya nun. Salihun litajridi, yang mana tambahannya ini, alif nun ataupun ya nunnya ini, salih bisa litajridi, untuk dihapus. Wa atfu mislihi alaih, dan bisa diatafkan kata semisal dengan semisalnya. Dia bisa diatafkan dengan kata yang semisalnya. Contohnya adalah dalam kalimat ja'at talibani. Ja'a, telah datang, at-talibani, kedua siswa itu. Maka at-talibani di sini bahwa lafdun dalun ala tsnaini. Maka dia merupakan lafaz yang menunjukkan atas jumlah dua, yaitu dua siswa. Bi ziyadatin fi akhirihi, dengan adanya tambahan di akhirnya, yaitu tambahan alif nun. Wahya al-alifu wan nunu, yaitu alif dan nun. Salihun litajridihi min hadhihi ziyadati, dan kata at-talibani di sini salih bisa litajridihi, untuk dilepaskan dari tambahan ini, yaitu bisa dihapus alif nunnya. Fatakulu, sehingga engkau katakan jaa talibun, telah datang seorang siswa. Wa yasihu an tu'tafa alaihi misluhu, dan yasih dan bisa antuk tofa alaihi, diatofkan padanya misluhu, kata yang semisalnya. Contohnya adalah dalam kalimat ja'at talibu wa talibun akharu, telah datang siswa itu dan seorang siswa yang lainnya. Wa qauluna, dan dengan kita katakan untuk definisi isim musanna, kita katakan madalla ala tsnain, semua kata yang menunjukkan atas jumlah dua. Hadza jinsun fi ta'rifi, ini merupakan jenis fi ta'rif dalam pendefinisian.
itsnain, ini maka tercakup semuanya segala sesuatu yang menunjukkan makna dua. Baik itu isim musanna ataukah bukan musanna. Ini jinsun, ini jenis. Kita ta'rif dalam pendefinisian. Ini jenis dalam definisi. Ya, artinya belum mengerucutkan. Nah, artinya dengan kita katakan madalla ala itsnain, ini belum mengerucutkan hakikat dari isim musanna. Ini baru kalimat yang umum. Pokoknya semua kata yang dia menunjukkan atas jumlah dua. Baru setelah itu nanti ada syarat berikutnya, kemudian barulah mengerucutkan. Itulah definisi dari isim musanna. Yadkhulu fihi, masuk di dalam kalimat ini ataupun pengertian ini, madalla ala itsnain ini, kullu madalla ala itsnaini, segala sesuatu yang menunjukkan atas itsnain, jumlah dua. Contohnya adalah rajulaini, dua orang laki-laki. Kalau rajulain ini ya, isim musanna hakiki. Kemudian begitu pula masuk dalam kalimat ini madalla ala itsnain ini syaf'in, kata syafa' artinya adalah genap atau sepasang. Begitu pula masuk di dalam ini isnain wasnatain, dua. Kemudian masuk di dalam poin ini adalah kila dan kilta. Maka kalau kita katakan isim musanna itu adalah madalla ala itsnain, segala sesuatu yang menunjukkan atas jumlah dua, maka termasuk di dalamnya isim musanna dan isim yang bukan musanna. Sehingga perlu dikerucutkan lagi sehingga kita paham betul apa itu definisi isim musanna. Oleh karena itulah ditambahkan qaid, ditambahkan syarat tambahan. Wa qauluna, dan dengan kita katakan bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya, maka ada ini merupakan qaidun, ini merupakan syarat yukhriju, yang mengeluarkan ma, segala sesuatu dalla, yang menunjukkan ala itsnain, atas isnain, jumlah dua. Walaysat fihi ziyadatun, namun alif dan nunnya. Contohnya adalah kata syafa'. Syafa' artinya adalah genap atau sepasang. Maka genap ataupun sepasang ini menunjukkan jumlah dua. Tapi dia bukan isim musanna. Kenapa? Karena isim musanna harus ada ziyadah fi akhiri. Harus ada tambahan di akhirnya, yaitu tambahan alif nun atau ya nun. Sedangkan kata syafa' di sini meskipun dia menunjukkan jumlah dua, namun tidak ada ziyadah di akhirnya. Falaisa bi musannan, sehingga dia bukan termasuk dalam kategori isim musanna. Wa indalla ala itsnain, meskipun dia menunjukkan atas jumlah dua. Wa qauluna, dan dengan kita katakan sholihun litajridi, sholih bisa litajrid, untuk dihapus. Tambahannya, alif nunnya atau ya nunnya ini bisa dihapus. Hadza qaidun tsanin. Maka ini adalah syarat yang kedua. Untuk isim musanna. Yukhriju, yang mengeluarkan ma, semua kata dalla ala itsnain, yang menunjukkan atas jumlah dua. Lakin, akan tetapi la yasihhu isqatul alifi minhu. Akan tetapi tidak boleh menghapus alif darinya. Ini ada kata menunjukkan jumlah dua, akhirannya alif dan nun. Cuman alif dan nunnya ini bukan zaidah, bukan tambahan. Dia asli, sehingga tidak boleh dihapus. Contohnya apa? Wahwa isnani wasnatan. Yaitu kata isnani dan kata isnatani. Maka isnani dan isnatani itu alifnya asli, bukan zaidah. Nah, dia kata yang menunjukkan jumlah dua, adanya alif dan nun di akhirnya, namun ini bukan zaidah. Kemudian contoh yang lain adalah kata kila dan kilta. Ini ada menunjukkan jumlah dua, ya kila kilta artinya adalah keduanya, menunjukkan jumlah dua. Kemudian di sini akhirannya ada alif, dan alifnya di sini tidak bisa dihapus. Contoh dalam kalimat misalkan ja'asnan, ja'a isnani, telah datang isnani, dua orang, telah datang dua orang. Maka isnani ini nggak mungkin alif nunnya dihapus. Kemudian kita katakan usnun ataupun isnun.
Is la yasihu usnun. Karena la yasihu tidak boleh kita katakan usnun dengan kita andaikan usnun ataupun isnun di sini sebagai mufrad dari kata isnani. Kemudian wa qauluna, dan dengan kita katakan wa atfu mithlihi alai, kita bisa atofkan kata yang semisal dengannya. Hada qaidun salithun, maka ini merupakan syarat yang ketiga. Yukhriju, ini mengeluarkan ma, semua kata yang la yasihu, tidak bisa atfu mithlihi alai, diatafkan kata semisal padanya. Kal qamaraini, contohnya adalah kata al qamaraini, karena kata al qamaraini maksudnya adalah matahari dan bulan, bukan dua bulan. Maka harus kita ingat kembali bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang dia menunjukkan bentuk musanna, tapi dia bukan isim musanna, karena tidak menunjukkan jumlah dua pada isim mufradnya. Maka untuk kata-kata semisal ini, meskipun kita i'rab sebagaimana isim musanna, namun dia bukan musanna hakiki, tapi dia mulhaq bil musanna. Kata-kata yang dia kita statuskan sama dengan isim musanna, padahal dia bukan musanna sejati. Maka kata al-qamaraini atau al-qamarani, ini dia zahirnya adalah kita i'rab sebagaimana isim musanna. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Namun karena dia tidak menunjukkan jumlah dua pada isim mufradnya, karena yang dimaksud dengan al-qamaraini ataupun al-qamarani itu adalah matahari dan bulan, bukan dua bulan, maka dia bukan isim musanna. Isla yasihu qamarun wa qamarun. Karena nggak boleh kita bilang, kita maknai qamaraini ini dengan qamarun wa qamarun, bulan dan bulan, karena realnya bulan itu cuma satu. Ini berbeda halnya dengan kalau kita katakan misalkan dalam kalimat ja'at talibu wa talibun akharu, telah datang siswa itu dan satu siswa yang lain, maka ini boleh saja. Kenapa? Ya, kalau kita jadikan musanna jadinya at-talibani, dua siswa, dan memang real itu dua siswa. Berbeda halnya dengan qamaroni. Kalau qamaroni ini bukan dua bulan. Maka itu adalah yang kemarin kita bahas berkaitan tentang masalah definisi isim musanna yang merupakan definisi yang dianggap jami' mani. Definisi yang jami' yaitu merangkum dan mengumpulkan semua sifat-sifat yang ada pada isim musanna, mani', dan juga mencegah semua hal yang ini tidak termasuk dalam sifat isim musanna. Maka isim musanna adalah madalla ala isnain bi ziyadah fi akhirih shalih litajrid wa atfu mithlihi alaih. Maka ini adalah definisi dari isim musanna hakiki. Atau kalau mau kita ringkas untuk isim musanna atau ketentuan isim musanna, maka mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya untuk isim musanna, kalau mau kita ringkas, musanna hakiki itu adalah yang pertama menunjukkan jumlah dua, kemudian menunjukkan jumlah dua, kemudian akhirannya alif nun atau ya nun, kemudian memiliki bentuk mufrad. Memiliki bentuk mufrad. Artinya apa? Artinya kalau ada kata yang dia zahirnya seperti isim musanna, tapi dia tidak menunjukkan jumlah dua pada isim mufradnya, atau tidak memiliki bentuk mufrad, maka dia bukan isim musanna hakiki, tapi mulhaq bil musanna. Sekarang kita baca hukum isim musanna. Ansara mengatakan di sini, wa hukmul musanna, dan hukum isim musanna adalah annahu yurfa'u bil alifi, dia dirafa dengan alif, niyabatan sebagai ganti, ya, niyabatan sebagai ganti, anid dhammati, dari dhammah, dia dirafa dengan huruf alif sebagai ganti dari tanda rafa dhammah. Contohnya dalam kalimat ja'at talibani, telah datang at-talibani, kedua siswa itu. Maka ja'a di sini adalah fi'il madhi mabni al-fathi. Kemudian at-talibani di sini marfu sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi alif li'annahu ismul musanna. Ya, dia fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah alif karena dia isim musanna. Maka at-talibani, kata at-talibani di sini dia berkedudukan sebagai fa'ilun, sebagai fa'il. Marfu'un, dan i'rabnya adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah al-alifu, alif.
niyabatan anid dhammati sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan karena dia merupakan isim musanna. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan isim musanna ini dinasab dan juga dijar dengan tanda ya. Contohnya adalah semisal dalam perkataan itu saya melihat atau itu. At-talibaini, maka kata at-talibaini dalam contoh kalimat tadi mansubun, dan dia mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathati, sebagai ganti dari fathah. Wa taqulu, dan juga engkau katakan misalkan saya melewati dua siswa itu. Ya, melewati. Kalau kata marro artinya lewati. Karena partikel huruf jar ba pada marrobi titik itu fungsinya adalah lita'diyah, untuk memuta'adikan kata marro. Marartu bi at-talibaini, marartu bi at-talibain, saya melewati dua siswa itu. Maka at-talibaini dalam kalimat marartu bi at-talibain ismun majrurun bil ya'i, bil ba'i. Dia merupakan isim majrurun, dia majrur bil ba'i, dengan huruf jar ba. Ya, dia isim majrur gara-gara adanya huruf jar ba. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda majrurnya adalah ya. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari tanda majrur kasrah. Li'annahu musannan, karena dia merupakan isim musanna. Ya, maka ini adalah sebagaimana yang kita kenal ketika kita belajar isim musanna, tentang tanda i'rab musanna. Maka dia rafa dengan alif, kemudian nasab dan majrur dengan ya. Ada faedah yang bagus yang disampaikan oleh pensyarah di footnote, ya, di nomor 1, footnote nomor 1 yang ini berlanjut ke halaman berikutnya. Kita baca dulu footnote nomor 1. Pensyarah mengatakan di footnote nomor 1, hadihi lughatu jumhuril arabi fil musanna. Ini adalah lughah, ya, cara berbahasa. Mayoritas orang Arab menyikapi isim musanna dengan mereka rofakkan dengan alif, nasab, jar dengan ya. Ini dikatakan oleh pensyarah jumhur Arab, mayoritas. Artinya apa? Artinya ada sebagian kesahadihi lughatu jumhuril arabi fil musanna. Maka ini ada Arab untuk isim musanna. Wa minal alimu al musanna al alifa. Mengalif raf'an baik ketika dia marfu, wa nasban ataupun mansub, wa jarran ataupun ketika dia majrur. Jadi ada sebagian orang Arab, sebagian kabilah yang ini menggunakan bentuk berbahasa untuk isim musanna. Isim musannanya ini baik marfu, mansub, majrur senantiasa dengan alif. Maka wa alaihi, maka berdasarkan penjelasan ini, adanya sebagian orang Arab yang menyikapi isim musanna rafa nasab jarnya itu senantiasa dengan alif. Warada fi hadis, terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dohirnya di sini beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan dialek ini, gunakan gaya berbahasa ini. Itu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fi lailatin. Tidak ada dua salat witir dalam satu malam. Maka lanya di sini pada la witrani fi lailatin, ringkasnya lanya di sini adalah la nafiyah lil jins. Ya. Sehingga harusnya kalau dia la nafiyah lil jins, dia beramal sebagaimana amalannya inna. Dia menasabkan isimnya. Kemudian kata witroni ini berkedudukan sebagai isim la nafiyah lil jins. Ya, isim la nafiyah lil jins, dan kalau isim la nafiyah lil jins harusnya apa? Mansub. Namun di sini dohirnya dia nggak mansub. Kenapa? Karena pakai isim musanna witroni, dan isim musananya pakai alif. Ini dohirnya nggak mansub. Namun berdasarkan keterangan tadi yang kita baca, bahwasanya ada sebagian orang Arab yang menyikapi isim musanna baik rafa dengan alif, maka kenapa
di sini pakai la witroni, tidak la witron. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan gaya bermakna, yaitu dengan disikapi isim mutannas senantiasa. Ya, la witroni fi lailatin tidak ada. Abu Dawud dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i, dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Kita teruskan di halaman berikutnya untuk footnote masih. Wa huwa haditsun sahihun, dan dia merupakan sebuah hadis yang sahih. Adapun untuk i'rabnya, maka i'rabnya untuk la witroni fi lailatin fa, maka la pada la witroni fi lailatin, la-nya di sini adalah nafiyatun lil jinsi, la nafiyah lil jins. Sebagaimana tadi kita sampaikan, la nafiyah lil jins, dia beramal sebagaimana amalannya inna, itu menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Kemudian kata witroni dua witir, ismuha berkedudukan sebagai isimnya, yaitu isim la nafiyah lil jins, mabniun alal alifi, mabni atas alif, fi mahallin nasbin, mahalnya nasab. Jadi artinya apa? Artinya di sini kita bisa dapatkan faedah cara mengi'rab, ya, cara mengi'rab seandainya isim musananya kita sikapi dengan gaya berbahasa kedua untuk isim musanna, maka dianggap apa? Mabni. Ya, dianggap mabni. Maka isim musananya dianggap mabni. Mabniun alal alifi fi mahallin nasbin. Ya, maka kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, ada mayoritas orang Arab menyikapi isim musanna sebagai mu'rab. Kita bahasakan dengan bahasa lain, mayoritas orang Arab ini menyikapi isim musanna sebagai isim yang mu'rab. Namun ada sebagian kecil orang menyikapi isim musanna ini sebagai isim mabni, karena dia senantiasa nasab ataupun jar. Sehingga kalau kita anggap mabni, maka jelas di sini kita isim la mabni atas alif fi lailatinnya, la witroni fi lailatin sebagai berkedudukan sebagai khobar, yaitu khobar lana adalah lana fi lil jins. Kemudian witroni dia merupakan ismula, isim la mabniun alal alifi fi mahallin nasbin. Kemudian fi lailatin jarun wa majrurun fi mahalli raf'in, jarun wa majrurun, dia susunan jar majrur, mahalnya rafa, khobarula berkedudukan sebagai khobar la nafiyah lil jins. Maka ini mungkin jadi poin yang penting, yang harus kita garis atasi ya, ketika kita ketemu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la witroni fi lailatin. Maka ada faedah dari sisi fikihnya, la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Artinya kalau kita sudah salat witir, entah itu di awal malam ataupun mungkin di akhir malam setelah salat tahajud, maka tidak boleh witir lagi, karena witir cuma sekali dilakukan. Kemudian faedah lughahnya, faedah kaidah bahasa Arabnya adalah tadi kata witroni di sini dia berkedudukan sebagai isim la. Adapun kenapa tidak witroini, ya di sini kita pakai penjelasan, ya kemungkinan besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memakai gaya berbahasa kedua untuk isim musanna, dianggap isim musanna. Kemudian kita lanjutkan untuk jamak mudzakkar salim. Kalau Syarih hafizahullah taala, pensarah mengatakan di sini wa amma jam'ul adapun untuk mudzakkar salim, as-salimnya, untuk kata as-salimnya di sini apa? Jam'ul mudzakkari asal dari kata jamak nada di awal-awal, atau untuk kitab dari Nusalik saya lupa. Sebenarnya di takjilun nada. Kita nada di pembahasan awal-awal. Saya agak lupa. Yang jelas di sini Syekh Abdullah menyampaikan juga bahwasanya nggak masalah juga kalau kita baca as-salim dengan majrur, jam'ul mudzakkari as-salimi. Kita ada dua cara baca, jam'ul mudzakkari as-salimu dengan pengandaian as-salim di sini adalah naat dari kata jamak. Kemudian yang kedua adalah dengan kita baca majrur, jam'ul mudzakkari as-salimi. Namun insyaallah taala yang lebih tepat ini adalah dengan kita andaikan kata as-salim ini merupakan naat sifat dari kata jamak, sehingga i'rab untuk kata as-salim kita ikutkan i'rab dari kata jamak. Adapun untuk kasus kita ini dibaca marfu.
Wa amma jam'ul mudzakkari as-salim. Adapun untuk jamak mudzakkar salim, fahuwa maka dia adalah kata yang dalla menunjukkan ala atas aktsara jumlah lebih minas naini, jumlah lebih dari dua. Jadi jamak itu adalah pada asalnya jumlah lebih dari dua. Biziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya, yaitu tambahan waw nun atau tambahan ya nun. Solihun litajridi, yang mana tambahannya ini solih bisa litajridi, untuk dibebaskan, untuk dihapus. Wa atfu amsalihi alaih, dan bisa pula diatafkan kata yang semisal dengannya. Kata yang semisal pakai bentuk jadi misal padanya, bisa diatafkan kata-kata. Contohnya dalam kalimat qadimal mujahidun. Qadimah di sini adalah fi'il madhi, al mujahidun jamak mudzakkar salim. Maka al mujahid dalun ala aktsara min itsnain bi ziyadatin fi akhirih, dengan adanya tambahan di akhirnya, itu tambahan waw dan nun. Shalihun litajridi min hadhihi ziyadah, yang salih yang bisa litajrid, untuk dibebaskan, untuk dilepaskan atau untuk dihapus bahasa bebas kita, min hadhihi ziyadah, dari tambahan ini. Jadi waw nunnya bisa kita buang. Fataqulu, sehingga engkau katakan mujahidun, seorang mujahid. Kemudian atfu amsali hadzal mujarradi alaih, kita bisa atafkan kata-kata yang semisal dengan kata yang terlepaskan dari waw nun tadi padanya. Jadi maksudnya ini setelah waw nunnya kita hilangkan, maka dia jadi isim mufrad. Dia jadi isim mufrad. Dan sah-sah saja apabila ada kata yang semisal dengan isim mufrad ini yang diatafkan pada isim mufrad tersebut. Semisal dalam kalimat qadima mujahidun minasyami wa mujahidun minal iraqi wa mujahidun min misra. Telah tiba seorang mujahid dari Syam, dan seorang mujahid dari Irak, dan seorang mujahid dari Mesir. Atau bahasa bebasnya qadima mujahidun wa mujahidun wa mujahidun. Telah tiba seorang mujahid dan seorang mujahid dan seorang mujahid. Kemudian diringkas, dijadikan jamak mudzakkar salim qadima mujahiduna. Ya, maka ini adalah ta'rif ataupun definisi untuk jamak mudzakkar salim. Hampir mirip dengan bentuk pendefinisian untuk isim musanna. Maka jamak mudzakkar salim definisinya adalah segala sesuatu yang menunjukkan atas jumlah lebih dari dua, semua kata yang menunjukkan dari dua, kemudian adanya tambahan di akhirnya, kemudian kan kata yang semisal dengannya. Jamak mudzakkar salim, hukum i'rabnya dan alif dhamma, dia dirofa dengan huruf waw. Ini rijalu al-amiluna. Ar-rijal al-amilun, orang-orang yang beramal, para laki-laki yang beramal, terjemah bebasnya orang-orang yang beramal, yaitu beramal soleh, yafuzu, akan beruntung. Maka yafuzu di sini adalah fi'il mudhari. Kemudian kata ar-rijal di sini fa'il dari kata yafuzu. Kemudian kata al-amiluna di sini dia sebagai na'at dari kata ar-rijal. Sebagaimana disampaikan oleh pensyarah. Fal-amiluna, maka kata al-amiluna di sini sifatun lirrijali, merupakan na'at ataupun sifat untuk kata ar-rijal. Wa sifatul marfu'i marfu'un, dan na'at ataupun sifat untuk sebuah isim marfu, maka hukumnya marfu juga, karena dia tabi, pengikut. Wa alamatur raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah dengan huruf waw. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Kemudian wayun sabu wajujaru bil ya'i, dia dimansub dan dimajrur dengan huruf ya. Contohnya adalah dalam kalimat sa'atu al-amirina bil ma'rufi wan nahina 'anil munkari. Sa'atu, saya membantu orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya membantu. Sa'atu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian al-amirina di sini maf'ul bih. Kemudian bil ma'ruf ini susunan jar majrur, kemudian wawnya di sini huruf ataf, kemudian an-nahina ini ataf ke al-amirin, kemudian anil munkari susunan jar majrur. Sa'atul amirina, nolong, saya membantu orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar.
Maka kata al-amirina ulun mansubun, dia merupakan yang berkedudukan sebagai maf'ul bih, dan dia mansub. Wa alamatun nasbihi al-ya'u salimun, karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Dalam kalimat wa taqul, dan kau katakan misalkan anil muhsin, Allah meridhai orang-orang yang majrurun bi an, dia merupakan sebuah isim yang i'rabnya majrur gara-gara adanya huruf jar an. Wa alamatu jarhi al-ya'u, dan tanda majrurnya adalah dengan huruf ya. Li annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia merupakan jamak mudzakkar salim. Ya, maka ringkasnya di sini untuk hukum i'rab mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, maka dia marfu dengan waw, kemudian nasab dan majrur dengan ya. Sebagai tambahan faedah, di sini ada contoh yang disampaikan oleh pensyarah radhiyallahu anil muhsinin. Perlu kita pahami bahwasanya untuk kata rodiya itu pasangan huruf jarnya adalah an. Pasangan huruf jar untuk kata rodiya itu adalah an, rodiya an. Makanya kita jumpai radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, dan seterusnya. Karena memang kata rodiya ini pasangan huruf jarnya adalah an. Apa arti rodiya titik-titik an titik-titik-titik? Artinya adalah meridhoi. Rodiyaan artinya meridhoi. Radhiyallahu anil muhsinin artinya adalah Allah meridhoi orang-orang yang berbuat ihsan. Baik. Maka itu adalah definisi dari jamak mudzakkar salim. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan kata-kata yang dia statusnya adalah mulhaq bil musanna. Ini tentang isim musanna salim, kemudian disarah oleh pensyarah di sini definisi dari jamak mudzakkar salim. Di sini kita akan mulai pembahasan tentang kata disamakan statusnya dengan isim musanna, menggunakan i'rab model isim penuhi syarat isim musanna atau syarat kata-kata yang dia statusnya mulhaq bil musanna. Ibnu Hisham mengatakan di sini qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan wakilta ma'ad dhamiri, untuk kata kila dan kilta, ya kila kilta artinya keduanya. Kila kilta keduanya. Ini kita dapatkan pembahasan kata kila dan kilta kalau dulu kita jumpai di pembahasan taukid. Ma'nawi itu ada kata-kata kila dan taukid ma'nawi dalam kalimat dengan dhamir. Maksudnya apa? Maksudnya kalau maka dia di-i'rab sebagaimana isim musanna. Kila dan kilta bisa di-i'rab kilahuma, kilaihima, atau kiltahuma, kiltaihima. Dia bisa diidhofahkan ke dhamir. Namun juga bisa diidhofahkan ke isim dhahir. Misalkan kilar rajulaini, atau kiltal mar'ataini. Nah, kalau kila dan kilta ini diidhofahkan ke dhamir kal musanna, maka dia di-i'rab sebagaimana isim musanna, yaitu rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Pensyarah mengatakan lamma ketika dzakara al-musanna, Ibnu Hisham menyebutkan isim musanna. Sudah selesai nih isim musanna, contohnya apa, definisinya apa. Dzakara mulhaqatihi, maka beliau sebutkan kata-kata yang statusnya disamakan dengan isim musanna atau yang dinamakan dengan mulhaq. Ya, mulhaq itu artinya adalah diikutkan. Bahasa terjemah kita disamakan. Statusnya disamakan. Meskipun sebenarnya bukan itu. Sebenarnya dia bukan isim musanna karena nggak terpenuhi. Cuman karena model i'rabnya ini sama dengan isim musanna, maka ya sudahlah diikutkan saja di sini. Dinamakan dengan mulhaq. Dan di sini dibaca dzakara mulhaqatihi, dibaca mulhaqatihi. Kenapa dibaca mulhaqati? Jawabannya adalah di sini dia mansub. Ini mansub sebagai maf'ul bih dari kata dzakara. Cuma di sini mansubnya dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Dzakara mulhaqatihi. Beliau sebutkan kata-kata yang statusnya mulhaq dengan isim musanna, kata-kata yang statusnya disamakan dengan isim musanna. Wahia yaitu allati ya at-ta'rif. Kata-kata yang tidak bisa diterapkan padanya at-ta'rif definisi. Yaitu definisi isim musanna itu sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Mulhaq bil musanna yang disampaikan di sini wahia arba. Kilta, kemudian ada kata isnaini, isnatani.
Amma kila wa kilta, adapun untuk kata kila dan kata kilta, fahuma minal asma'i al-mulazimati lil idhofati. Untuk kata kila dan kata kilta, maka kedua kata ini adalah di antara isim-isim al-mulazimah yang senantiasa lil idhofah, senantiasa diidhofahkan. Artinya apa? Tidak bisa berdiri sendiri. Dia keadaannya dalam pemakaian dalam kalimat ini diidhofahkan. Ya, kila, huma, kilta, huma, dan seterusnya. Senantiasa diidhofahkan. Jadi ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang itu keadaannya senantiasa diidhofahkan. Atau mungkin ada keadaan di mana dia berdiri sendiri, tapi ini jarang. Contohnya adalah kata ghair. Kata ghair. Ghairu, ghairo, ataupun ghairi. Ini dia senantiasa diidhofahkan. Namun memang betul ada keadaan di mana dia kadang-kadang berdiri sendiri, yaitu ketika ditambahkan alif lam, al-ghair. Namun ketika ditambahkan alif lam jadi al-ghair, dia bisa berdiri sendiri, namun maknanya sudah lain. Kalau ghairu, ghairo, ghairi yang diidhofahkan, ini artinya adalah selain atau kecuali. Adapun yang ditambahkan alif lam, al-ghair, al-ghair artinya adalah orang lain. Jadi maknanya berubah. Kemudian contoh kata yang lain misalkan adalah kata pulu, ya, kata pulu. Kata pulu ini dia diidhofahkan, berdiri sendiri jadi pulun atau pulan ataupun pulin. Keadaan seringnya adalah diidhofahkan yang dia kila dan kilta. Jadi untuk nita ini kalau dalam bahasa Jawanya nita yang dia keadaan umum, ya berarti nggak adalah diidhofahkan. Sehingga ketika kita jumpai kata itu dalam kalimat itu kita langsung bisa oh berarti nanti kata setelahnya mudhof ilaihnya nih. Misalkan tadi kata ghair dibaca ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Kenapa al-maghdubi mudhof ilaih kata ghair? Jadi kita bisa langsung nyambung, oh ada kata ini, oh berarti setelahnya adalah mudhof ilaihnya. Baik, kembali ke permasalahan. Maka untuk kata kila dan kilta, maka kedua kata ini merupakan di antara isim yang senantiasa diidhofahkan. Walahuma, dan untuk kila dan kilta halatan, ada dua keadaan. Kila dan kilta itu ada dua keadaan. Ringkasnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang dia diidhofahkan ke dhamir, ada yang diidhofahkan ke isim dhohir. Kita baca dulu keadaan yang pertama. Al-ula, keadaan yang pertama adalah an yudhofa ila dhamiri, diidhofahkan ke dhamir. Yang pertama adalah ketika keduanya diidhofahkan ke dhamir. Fayu orobani i'rabal mutana. Maka kalau dia diidhofahkan ke dhamir, maka nya di i'rab sebagai mana i'rab mutana, itu rafa, nasab, dan jar dengan ya. Nah, tidak masalah, intinya sama. Kalau di tempat saya contoh yang pertama itu adalah ittafaqa syarikani ilahuma. Ittafaqa asyarikani ilahuma. Asyarikani kedua orang yang bersekutu itu ittafaqa bersepakat ilahuma keduanya. Ini masalah syarik ya, soal dagang ataupun partner dalam hal yang lain. Kedua partner itu bersepakat keduanya. Keduanya bersepakat. Maka ittafaqa di sini adalah fi'il madhi. Kemudian asyarikani fa'il dari kata ittafaqa. Kemudian kilahuma ini taukid dari kata asyarikani. Dan kata kilahuma di sini kata kilanya diidhofahkan ke dhamir, yaitu dhamir huma. Contoh yang kedua, kharajatil bintani kiltahuma. Al-bintani kedua anak perempuan itu kharajat keluar kiltahuma keduanya. Kata kharajat ini fi'il madhi, al-bintani fa'il, kiltahuma taukid dari kata al-bintani. Nah di sini saya sengaja nggak sampaikan kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas, karena saya kira teman-teman mafhum, sudah paham masalah ini. Kita nggak bahas itu. Yang jelas di sini langsung kita bahas. Oh ini keadaan yang pertama diidhofahkan ke dhamir, sehingga teman-teman saya harapkan bisa langsung connect. Oh, kenapa ya di sini satunya pakai kila, satunya pakai kilta? Ya jelas, karena di sini kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas.
Saya harapkan teman-teman mafhum masalah ini. Kemudian contoh yang lain, ra'aitu thalibaini kilaihima. Saya melihat dua siswa itu kilaihima, keduanya. Maka ra'aitu di sini adalah fi'il dan fa'il, kemudian at-thalibaini ini adalah maf'ul bih mansub, kemudian kilaihima dia taukid dari kata at-thalibain. Dan ingat taukid itu tawabi. Sehingga di sini kata kilaihima ikut mansub karena dia sebagai pengikut dari kata at-thalibain. Taukid dari kata at-thalibain. Kemudian contoh yang lain, ra'aitul uktaini kiltaihima. Saya melihat kedua saudari perempuan itu kiltaihima, keduanya. Ra'aitu fi'il dan fa'il, uktain ini adalah maf'ul bih, kiltaihima taukid dari al-uktain. Kemudian contoh yang selanjutnya, kalau di tempat saya itu menggunakan burro, tidak menggunakan ahsin. Tapi nggak masalah, ini kurang lebih sama. Adapun untuk masalah contoh beda kalimat nggak masalah. Karena di sini yang kita titik beratkan adalah pada fokus intinya. Dia mansub majrur dengan ya. Kalau di tempat saya, burro biwalidaika kilaihima. Burro, berbuat baiklah, biwalidaika, kepada dua orang tuamu, kilaihima, keduanya. Burro ini adalah fi'il amr. Kalau di tempat teman-teman mungkin pakai ahsin, ya ahsin sama fi'il amr. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, ahsin. Ahsin artinya adalah berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Kemudian biwalidaika, baknya huruf jar, walidaika. Nah, ini isim majrur karena adanya huruf jar ba. Kemudian kilaihima ini taukid dari walidaika. Contoh yang terakhir, salamtu alal kholataini kiltaihima. Salamtu, saya mengucapkan salam ala kepada al kholataini, kedua bibi. Ya, bibi dari jalur ibu. Kiltaihima, keduanya. Salamtu ini adalah fi'il dan fa'il, kemudian huruf jar alanya di sini huruf jar. Kemudian al-kholataini isim majrur karena huruf jar ala, kemudian kiltaihima di sini dia taukid dari al-kholatain. Maka ringkasnya di sini ketika kata kila dan kilta itu diidhofahkan ke dhamir, maka dia pakai i'rab isim musanna, rafa dengan alif, kemudian nasab dan jar dengan ya. Ada kila huma, ada kilaihima. Bukan kilaihuma, tapi kilaihima. Ada kiltahuma, ada kiltaihima. Dan kalau diidhofahkan ke dhamir, dhamirnya harus dhamir ganda. Dhamir ganda. Enggak ada kilaihim, tidak ada. Adanya kilaihima. Kilaihima atau kiltaihima. Karena kata kila dan kilta ini digunakan untuk mentaukid ganda, mentaukid dua, sesuatu yang jumlahnya dua, maka tidak bisa digunakan untuk mentaukid sesuatu yang tunggal ataupun sesuatu yang jamak. Maka itu adalah keadaan yang pertama untuk kata kila dan kilta. Ketika dia diidhofahkan ke dhamir, maka dia di-i'rab sebagaimana i'rab isim mufrad. Baik, ikhwatal liman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan pada hari saja insyaallah taala. Mungkin yang bisa ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.